VOA This Morning. Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi Selasa 23 Juli 2024. 1,5 minggu terakhir ini adalah 1,5 minggu yang penuh kejutan di Amerika ya, khususnya menjelang pemilihan presiden nih. Setelah digemparkan dengan percobaan pembunuhan Donald Trump 13 Juli lalu, akhir pekan kemarin ini kita dikejutkan dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari persaingan Pilpres setelah didesak untuk mundur menyusul penampilan debat Pilpresnya yang dianggap buruk Juni lalu. Nah, kita sudah menyiapkan perkembangan terbarunya hari ini, termasuk dari kubu seberang. Kita akan mengenal lebih jauh sosok calon wakil Presiden Donald Trump, yaitu J.D. Vance, yang punya latar belakang sangat berbeda dari Trump. To the people of Middletown, Ohio, and all the forgotten communities. Kepada masyarakat Middletown, Ohio, dan semua komunitas yang terlupakan di Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, dan Ohio, serta setiap penjuru negara kita, saya berjanji kepada Anda, saya akan menjadi wakil presiden yang tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Kita juga akan mengenal sosok Kamala Harris, wakil presiden Amerika Serikat yang digadang-gadang akan menjadi kandidat utama calon presiden Amerika dari Partai Demokrat. He uses the word proudly, takes credit for overturning Roe. Ia dengan bangga, ia menggunakan kata bangga, berperan membatalkan putusan kasus Roe. Jadi jangan salah, jika Trump punya kesempatan, ia akan mengesahkan larangan aborsi nasional untuk membuat aborsi menjadi ilegal di setiap negara bagian. Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita langsung ke berita dunia bersama Made Yoni. Selamat pagi pendengar. Direktur dari Badan yang bertugas melindungi Presiden dan mantan Presiden Amerika mengakui adanya kegagalan operasional yang paling signifikan dalam beberapa dekade terakhir dalam upaya pembunuhan mantan Presiden Donald Trump. Direktur Dinas Rahasia Amerika Kimberly Chittle hadir di hadapan anggota Kongres pada hari Senin, 9 hari setelah seorang laki-laki berusia 20 tahun memanjat atap dekat lokasi sebuah rapat umum Trump di Butler, Pennsylvania. Penyerang melepaskan beberapa tembakan, melukai mantan presiden itu dan 2 orang yang hadir dalam rapat umum tersebut, serta menewaskan seorang laki-laki lainnya. Kami gagal, demikian kesaksian Chittle. I will move heaven and earth to ensure that an incident like July 13th does not happen again. Saya bertanggung jawab penuh atas setiap kelalaian keamanan di lembaga kami. Saya akan melakukan segala cara untuk memastikan insiden seperti 13 Juli ini tidak akan terjadi lagi, tambah Chittle. Chittle mengatakan bahwa pertanggungjawaban lengkap dari badan tersebut atas kegagalannya tidak akan tersedia sampai sekitar 50 hari lagi dan berulang kali menolak untuk menjawab pertanyaan dengan alasan penyelidikan internal sedang berlangsung. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris memuji Presiden Joe Biden atas pengabdiannya kepada negara dalam penampilan pertamanya di depan publik pada hari Senin, sejak Biden secara tiba-tiba membatalkan pencalonan dirinya sebagai calon presiden dan mendukung Harris sebagai penggantinya. And I wanted to say a few words about our president. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. Harris tidak secara khusus merujuk pada status barunya sebagai kandidat utama Partai Demokrat untuk menjadi presiden setelah Biden mengundurkan diri pada hari Minggu di bawah tekanan yang semakin meningkat dari sesama anggota Partai Demokrat. Para pejabat kampanye dan sekutu-sekutunya telah melakukan ratusan percakapan telepon atas nama Harris, mendesak para delegasi untuk konvensi Partai Demokrat bulan depan agar ikut mencalonkan dirinya sebagai presiden pada pemilihan 5 November melawan Donald Trump dari Partai Republik. Uni Eropa akan mengadakan pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan berikutnya di Brussels, bukan di Budapest, sebagai bentuk tamparan simbolis terhadap Hungaria atas diplomasinya yang buruk terhadap Ukraina. Demikian ungkap Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, Senin. I will call for a restricted session, ministers only, in order to discuss
what has happened on the last weeks, from the visits to Moscow, to Kiev, to... Pemindahan lokasi untuk pertemuan 28 sampai 30 Agustus merupakan pukulan reputasi bagi Hungaria hanya beberapa minggu setelah negara ini mengambil alih kepresidenan bergilir Uni Eropa. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban telah membuat marah hampir semua mitranya di Uni Eropa dengan melakukan terobosan diplomasi dengan Moskow untuk menjajaki jalan guna mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Orban yang merupakan sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin di blok itu juga menuduh Uni Eropa memiliki kebijakan pro-perang dengan mempertahankan dukungan militer dan finansial untuk Kiev. Bangladesh masih tanpa internet untuk hari kelima dan pemerintah pada hari Senin mengumumkan hari libur nasional sementara pihak berwenang mempertahankan kontrol yang ketat meskipun terlihat tenang. Langkah ini dilakukan menyusul perintah pengadilan mengurangi jatah pada sistem kontroversial untuk mengalokasikan pekerjaan pemerintah yang memicu protes keras. Hal ini terjadi setelah pemberlakuan jam malam dengan perintah tembak ditempati beberapa hari sebelumnya dan personel militer terlihat berpatroli di ibu kota dan daerah-daerah lain. Negara di Asia Selatan ini mengalami bentrokan antara polisi dan para pengunjuk rasa yang sebagian besar adalah mahasiswa. Mereka menuntut diakhirinya kuota yang mencadangkan 30% pekerjaan di pemerintahan untuk keluarga para veteran yang bertempur dalam Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Polisi Pakistan Senin di Islamabad menggerebek kantor partai politik mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara dan menangkap juru bicaranya karena melakukan propaganda anti negara. Demikian menurut Kementerian Dalam Negeri Pakistan. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni. VOA This Morning. Setelah berminggu-minggu penuh spekulasi dan tekanan kuat dari dalam Partai Demokrat, keputusan Presiden Amerika Joe Biden untuk mengakhiri kampanye pemilihannya kembali dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya menimbulkan kejutan di seluruh negeri pada hari Minggu. Richard Green menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana mundurnya Biden akan mengubah persaingan untuk menduduki Gedung Putih tahun ini. Disampaikan tim VOA. Orang-orang berkumpul di jalan-jalan di luar Gedung Putih pada Minggu malam, beberapa jam setelah pengumuman Presiden Biden dan banyak yang menyatakan dukungan mereka terhadap keputusannya. Trevor Higgins adalah pendukung Presiden Biden. For me, President Biden was the greatest climate president. Bagi saya, Presiden Biden adalah presiden dengan perhatian pada iklim terhebat yang pernah kita miliki, dan dia memberikan kesempatan bagi kita untuk menghentikan perubahan iklim. Pendukung Biden lainnya, seorang perempuan yang tidak menyebut namanya, ikut berkomentar. I'm very fond of Joe Biden and what he's done. Saya sangat menyukai Joe Biden dan apa yang telah dia lakukan, dan saya ingin dia dikenang sebagai presiden yang sangat hebat. Dan saya sepertinya agak takut bahwa kerapuhan kesehatannya akan mengalihkan pendapat orang tentang kehebatan itu. Biden tertinggal dari mantan Presiden Partai Republik Donald Trump dalam survei opini pemilih sebelum debat mereka yang disiarkan secara nasional lewat televisi bulan lalu. Penampilannya yang lemah dan terkadang terlihat bingung memicu kekhawatiran di kalangan anggota Kongres dari Partai Demokrat dan para pemimpin berpengaruh lainnya partai itu bahwa Biden yang berusia 81 tahun tidak hanya akan kalah dalam pertarungan ulang melawan saingannya pada tahun 2020, tetapi juga akan merugikan kandidat Demokrat lainnya dalam pemilihan penting untuk DPR dan Senat. Gary Smith, peneliti senior di kelompok penelitian kebijakan American Enterprise Institute, mengatakan penarikan diri Biden mungkin telah meningkatkan peluang partainya, tetapi hal itu juga menimbulkan tantangan lain. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah Kamala Harris yang merupakan seorang Demokrat liberal dari California akan memiliki kekuatan elektoral di sejumlah negara bagian seperti Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin yang harus dimenangkan oleh Partai Demokrat untuk mempertahankan kursi kepresidenan. Peter Locke, seorang profesor media dan hubungan masyarakat di Universitas George Washington, mengatakan Harris menghadapi perjuangan berat lainnya dengan hanya 106 hari atau kurang dari 4 bulan tersisa sebelum pemilu pada 5 November mendatang. Bagian dari jajak pendapat yang kita lihat sekarang tentang Wakil Presiden Harris adalah bahwa dia tidak bernama Joe Biden karena kebanyakan orang tidak mengenalnya.
Dia terpilih 2 kali di negara bagian California. Dia sangat pintar, dia mantan jaksa, dia jelas mencalonkan diri secara nasional. Sebagian besar anggota Partai Demokrat mengenalnya. Tapi dia tidak memiliki profil nasional seperti yang dimiliki oleh Presiden Trump atau Presiden Biden. Harris menarik banyak dukungan dari sesama anggota Partai Demokrat, termasuk beberapa orang yang dapat menantang pencalonannya pada konvensi Partai Demokrat bulan depan di Chicago. Namun Gary Smith, peneliti senior dari American Enterprise Institute, mengatakan dukungan itu bukanlah sebuah kepastian. Untuk Richard Green dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Senator Amerika Serikat dari Ohio, J.D. Vance, dinobatkan sebagai calon wakil presiden untuk calon presiden Donald Trump. Kebijakannya sejalan dengan mantan presiden, tetapi latar belakangnya sangat berbeda. And the next Vice President of the United States, J.D. Vance. Dari masa kecilnya yang sederhana di Appalachia, Senator Ohio J.D. Vance kini mengincar jabatan tertinggi kedua di Amerika Serikat. To the people of Middletown, Ohio, and all the forgotten communities. Kepada masyarakat Middletown, Ohio, dan semua komunitas yang terlupakan di Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, dan Ohio, serta setiap penjuru negara kita, saya berjanji kepada Anda, saya akan menjadi wakil presiden yang tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Latar belakang kerah biru atau pekerja kasar yang dimiliki Vance begitu kontras dengan latar belakang mantan Presiden Donald Trump yang kaya raya. Gubernur Ohio Mike DeWine mengatakan bahwa Vance yang tumbuh dalam keadaan miskin dengan ibu yang kecanduan narkoba akan memperluas daya tarik Partai Republik. Dia memiliki sejumlah pengalaman hidup nyata yang tidak dimiliki banyak orang, tetapi orang-orang pasti bisa merasa memiliki kesamaan dengannya. Dalam hal kebijakan luar negeri, Vance bersikap keras terhadap Tiongkok dan Asia Timur, dan ia menentang bantuan militer, terutama dalam konflik Ukraina dan Rusia. Emma Esford adalah seorang peneliti senior di Stimson Center. Keputusan memilih Vance, saya kira mungkin menimbulkan kepanikan di berbagai ibu kota Eropa, meski wakil presiden secara tradisional tidak terlalu berpengaruh pada kebijakan luar negeri. Fakta bahwa Trump memilih seseorang yang pandangannya sejalan dengannya, terutama tentang Eropa, saya pikir menunjukkan di mana dia melihat masa depan partai. Anggota Komite Nasional Ohio, Jane Timken, mencalonkan diri melawan Vance dalam pemilihan Senat Amerika Serikat, tapi kemudian menjadi pendukungnya. Dia juga tahu bagaimana mengartikulasikan perspektif kita dalam mengutamakan Amerika, dan itu berarti mengamankan perbatasan, membuat Amerika makmur lagi dan kuat di panggung dunia. Seperti Trump, Vance mendukung Israel, menentang aborsi, dan menyalahkan imigran atas pengambilan pekerjaan di Amerika. Wakil Presiden Kamala Harris menilai Vance ibarat stempel karet untuk Trump. Make no mistake, J.D. Vance will be loyal only to Trump. Jangan salah, J.D. Vance hanya akan loyal kepada Trump, bukan kepada negara kita. Perbedaan besar dari Trump adalah bahwa Vance masih berusia 39 tahun dan jika terpilih akan menjadi wakil presiden termuda ketiga dalam sejarah. Senator Ohio George Lang tinggal di distrik yang sama dengan Vance. Saya rasa dia akan membawa anak-anak muda, dan kami perlu itu. Partai kami adalah partai orang kulit putih tua. Kami perlu tunjukkan bahwa kami beragam, kami terbuka. Bernie Moreno mencalonkan diri sebagai anggota Senat Amerika Serikat dari Ohio. Dia mengatakan bahwa usia Vance adalah nilai tambah. Ini akan menggerakkan para pemilih. Saya berani mengatakan ketika saya sebut nama JD, seluruh massa akan meneriakan JD. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA. Pendengar, Kamala Harris, perempuan pertama yang menjadi wakil presiden Amerika Serikat, dapat diusung sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Koresponden senior Washington, Caroline Presutti, mengulas asal-usul Harris dan rekam jejaknya selama 3,5 tahun menjabat wakil presiden. Please raise your right hand. Pelantikan mantan Senator Kamala Harris sebagai perempuan pertama yang menjadi wakil presiden Amerika Serikat pada tahun 2021 menjadi momen bersejarah di Amerika. It is my honor to be here. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berada di sini berkat kerja keras orang-orang yang terdahulu. Harris juga menjadi warga keturunan kulit hitam dan India pertama yang menduduki jabatan terpenting kedua di Amerika.
Politisi Partai Demokrat lain, seperti anggota DPR Barbara Lee, mengatakan bahwa Harris seorang pelopor. Ia mendobrak begitu banyak hal bagi banyak perempuan. Harris, yang ibunya berasal dari India dan ayahnya asal Jamaika, lahir di kota Oakland, California. Harris, yang merupakan alumni Howard University, menjadi perempuan pertama yang menjadi jaksa distrik di San Francisco pada tahun 2004, sebelum menjadi perempuan kulit hitam pertama yang terpilih sebagai jaksa agung California pada tahun 2011. Sepanjang menjadi wakil presiden, Harris vokal menentang pembatalan putusan kasus Roe v. Wade oleh Mahkamah Agung Amerika, yang sekaligus mencabut hak konstitusional warga Amerika untuk mengakses aborsi. He uses the word proudly, takes credit for overturning Roe. Ia dengan bangga, ia menggunakan kata bangga, berperan membatalkan putusan kasus Roe. Jadi, jangan salah, jika Trump punya kesempatan, ia akan mengesahkan larangan aborsi nasional untuk membuat aborsi menjadi ilegal di setiap negara bagian. Tak lama usai menjabat, Harris ditugaskan memimpin upaya pemerintah menangani masalah perbatasan. Akan tetapi, kampanye Biden-Harris justru harus menahan serangan oposisi terkait isu imigrasi yang menjadi isu utama dalam pemilu Amerika 2024. Saat berbicara di hadapan berbagai kelompok pro-imigran, ia segera mengalihkan fokusnya pada pernyataan Donald Trump. That someone who vilifies immigrants. Orang yang menjelek-jelekan imigran, mendukung xenofobia, orang yang memicu kebencian, tidak boleh lagi punya kesempatan untuk berdiri di atas podium Presiden Amerika. Harris makin sering turun untuk berkampanye setelah penampilan buruk Biden pada debat Pilpres Amerika melawan mantan Presiden Donald Trump Juni lalu. We beat Trump once and we're going to beat him again. Kita sudah mengalahkan Trump sekali dan kita akan mengalahkannya lagi. Titik. Dengan mundurnya Presiden Biden dari persaingan Pilpres pada hari Minggu, seandainya Harris diusung sebagai calon presiden, maka ia akan kembali mencetak sejarah sebagai perempuan kulit hitam berdarah India pertama yang mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Untuk Caroline Presuti, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington.